Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat pada hari ini, setiap harinya tentunya. Telah diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, serta nikmat Islam sampai sekarang ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, ada dua nikmat yang sering kali dilupakan oleh manusia. Yang pertama nikmat sempat, dan yang kedua nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah pada sore hari ini teman-teman yang ada di rumah atau ada dimanapun masih diberi kesempatan untuk bisa menuntut ilmu seperti yang kita rasakan sekarang ini. Walaupun sampai sekarang kita masih live streaming, semoga tidak mengurangi keberkahan ilmu yang akan kita dapat. Nah, insya Allah sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kembali kajian pekanan kita bersama Yung Ngaji. Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah ditemani oleh Mas Reda. Beliau ini salah satu founder dari Fast Quran, ya Mas? Alhamdulillah. Nah, teman-teman yang mungkin bingung bagaimana caranya untuk belajar Al-Quran atau metode yang baik, kan banyak sekali ya Mas metode-metode banyak. Alhamdulillah banyak. Nah, beliau ini salah satu founder yang menemukan cara metode untuk belajar metode Al-Quran dengan metode Fast Quran yang beliau miliki itu. Nah, pada sore hari ini alhamdulillah kita akan membahas tema yang menarik tentunya, yaitu tentang The Miracle of Quran. Nah, selanjutnya mungkin tanpa waktu lagi langsung kita serahkan saja kepada Mas Reda. Boleh, Masya Allah. Antum kami persilakan. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji harus kita selalu panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa kesempatan dari Allah kita nggak mungkin bisa ketemu walaupun dari layar kaca kayak gini ya. Masya Allah. Jadi Allah berikan kita kemudahan di zaman pandemi ini, di masa pandemi ini kita dimudahkan dengan teknologi yang sangat luar biasa ya. Kita tanpa bertatap muka secara langsung masih bisa ngobrol, masih bisa berbagi ilmu, menuntut ilmu seperti itu ya. Maka haruslah kita selalu mengucap kata syukur, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita harus panjatkan ya, kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah Islam itu sampai kepada kita. Dan kalau tanpa Islam manusia itu nggak mungkin menemukan yang namanya bahagia. Maka harus bersyukur, kemudian kita juga harus bersolawat kepada Nabi ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim. Alhamdulillah. Nah, setelah kita mengucap syukur kepada Allah, kemudian kita bersolawat kepada Nabi. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika kita ingin menuntut ilmu, yuk kita belajar, dan sebelumnya kita minta doa dulu kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, karena ya berkah, Masya Allah. Karena hari ini ilmu itu banyak bertebaran di mana-mana tentunya ya. Tapi banyak orang yang tidak memanfaatkan sehingga ilmunya nggak jadi berkah gitu ya. Maka yuk kita baca doa dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi minta dirizkikan ilmu dan kefahaman, insyaallah ya. Dan itu termasuk salah satu rizki yang bisa membuka rizki-rizki yang lain, ilmu ya, insyaallah. Nah, hari ini judulnya apa Mas? The Miracle of Quran. Nah, judulnya sangat luar biasa ya, karena di posternya jadi ada siapa? Ada Harry Potter ya? Ada. Iya ya, Masya Allah ya. Suaranya jelas kan teman-teman? Jelas insyaallah ya, karena ini udah ada settingannya sendiri ya, Masya Allah. Udah disetting sedemikian rupa oleh teman-teman yang ya membantu itu semuanya ya, Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan pada kita semuanya, amin. Nah, sebelum kita ngebahas soal Quran, saya sebenarnya pengen cerita dulu. Ada sebuah cerita. Jadi cerita ini diambil settingnya bukan di Indonesia. Settingnya ada tahu pasti tentang Naruto, tahu? Tahu dong. Di mana dia? Di mana? Di mana itu? Konoha, enggak tahu di mana. Bikinnya di mana? Oh, di Jepang. Oh, di Jepang ya, Masya Allah. Nah, ini kita tentang Jepang ya, tapi bukan Naruto-nya ya. Nah, kalau
bicara soal Naruto kan banyak orang-orang seumuran kita tuh kayak nggak ada yang nggak tahu ya. Iya, udah khatam semua. Udah khatam ya, meskipun udah selesai ya? Saya alhamdulillah udah selesai. Oh, udah selesai. 500 plus 10 episode. Oh iya dong. Waduh, ini malah jadi ngobrolin ini ya. Naruto ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Iya. Kalau ngobrol soal Naruto nanti di belakang aja ya. Saya dulu sempat soalnya. Cuman sekarang enggak. Alhamdulillah. Kalau kita ngobrol ya, tadi cerita mau settingnya ada di Jepang ya. Jadi orang Jepang tuh luar biasa karena kalau di Jepang tuh kerjaan apapun itu dibuat perfectnya bukan main. Disiplinnya bukan main dan perfectnya bukan main. Dan inti utamanya perfectnya itu. Nah ini ceritanya ada keluarga baru nikah nih ya, suami istri. Tapi ya itu suaminya dari keluarga yang kurang mampu gitu kan. Ya, jadi miskin gitulah ya. Kemudian jangan istri miskin lah, di bawah rata. Oh iya di bawah rata-rata. Oh, sekarang nggak boleh bilang miskin ya. Nggak boleh. Di bawah rata-rata itu ya. Bahasa yang diperhalus boleh. Jadi ada nih suaminya dari keluarga yang di bawah rata-rata, kemudian istri juga ada di keluarga yang di bawah rata-rata. Sekufu berarti ya. Cocok ya? Cocok dari sekufu ya. Status sosialnya. Ya, status sosialnya, stratanya sama ya. Ya, kemudian beberapa tahun mereka hidup bersama kan. Kemudian mengarungi kehidupan yang ya pahit manis, asin dia rasakan semuanya. Pedes ada juga kan. Nah, ternyata setelah beberapa tahun, kekayaannya nggak nambah. Akhirnya mereka berdua belum dikaruniakan anak juga. Nah, setelah beberapa tahun mereka menikah, akhirnya mereka mulai nggak nyaman dengan kehidupan yang saat ini terjadi, yaitu di bawah rata-rata ya. Ini ya, di sensor. Hidup di bawah rata-rata. Nah, kemudian akhirnya mereka berdua ini sepakat untuk ngobrol sama suami istri kan, biasa gitu kan, ngobrol. Ini kita nggak mungkin nih kayak gini terus. Wah, istri ya, bukan kayaknya Tri. Yang belum nikah nggak pernah ngerasain deh. Belum ya. Belum. Ya. Jadi ngobrol, Tri. Wah, istri ya maksudnya, panggilannya istri. Kayaknya kita kok hidup kok kayak gini-gini terus nih. Datar aja. Kekayaannya segini aja. Terus habis itu akhirnya istrinya bilang, iya juga ya Mi. Wah, suami maksudnya bukan Umi ya. Suami ya. Jadi baper ya. Jadi kayak gitu. Kemudian akhirnya mereka memutuskan ngobrol lagi kan. Kita nggak boleh nih hidup kayak gini terus. Kita harus berubah. Kemudian kita harus jadi orang kaya. Tapi kita nggak punya modal. Gimana caranya? Kayaknya berubah jadi Power Ranger. Oh, Power Ranger ya. Oh, Jepang juga itu ya. Nah, ini korban kartun ini ya. Mohon maaf ya. Saya maafkan. Nah, ketika itu, habis itu setelah ngobrol-ngobrol, mereka sepakat. Oke, kita nggak boleh kayak gini terus. Kita harus merubah status kita menjadi orang yang lebih kaya lagi, lebih mampu lagi. Akhirnya mereka mikir, gimana caranya? Nah, kalau orang Jepang itu sudah membulatkan tekadnya, itu benar-benar serius dan perfect kayak tadi ya. Nah, kemudian setelah itu mereka mikir, kita kan nggak punya modal. Suaminya bilang, kalau gitu kita jual aja rumah peninggalan bapakmu ini. Wah, ini satu-satunya warisan nih. Nggak apa-apa, bapakmu kan udah meninggal. Wah, ini kan orang Jepang ya, kayak gitu ya. Bapakmu kan udah meninggal, nggak masalah lah. Oke, kalau gitu akhirnya mereka memutuskan, singkat cerita ya, nggak saya lanjutkan perdebatan mereka seperti apa itu kan. Perdebatan panjang. Nah, kemudian akhirnya dia benar-benar sepakat dijual lah rumah itu. Rumahnya dijual. Nah, kalau orang Jepang tuh bedanya sama orang ya kita itu lah. Orang Jepang tuh memang perfect ya. Jadi apapun digarap dengan serapi mungkin dan sesempurna mungkin. Salah satu contoh, Ustaz saya ada yang pernah main ke Jepang ya, pergi ke Jepang, kemudian dia teliti seberapa perfeksionis mereka orang Jepang. Wah, cara nelitinya gini, pergi ke jalan raya, aspalan gitu kan, kemudian dia cek, yang dicek bukan yang di tengah ya, tapi yang di pinggir. Ternyata aspal di Jepang pinggirnya itu benar-benar sempurna halus. Beda kalau Indonesia ya. Pinggirnya halus, tengahnya ya, dilubangin dulu. Dilubangin malah. Insya Allah semuanya paham lah. Saya paham ya. Nah, beda ya. Bukan di negara D, tapi di tempat kita lah ya. Di suatu tempat ya. Nah, ternyata seperti itu. Nah, kalau orang Jepang sesempurna itu, teman-teman. Nah, kemudian
ternyata suami istri ini juga benar-benar serius membulatkan tekad dan mereka mempelajari seluruh ilmu bisnis. Akhirnya mereka membuat sebuah perusahaan, ya awalnya kecil-kecilan, membuat perusahaan kecil-kecilan, dan ternyata benar karena mereka saking seriusnya menggarap bisnis ini, akhirnya bisnis yang tadinya kecil mulai membesar. Mulai besar, kemudian mereka ngobrol lagi berdua. Gimana nih? Belum punya anak nih jadi. Belum punya. Kemudian mereka ngobrol lagi. Gimana nih bisnis kita? Masih mau dikembangkan lagi nggak? Langsung mereka bilang harus dikembangkan. Yang namanya manusia. Pengennya, itu kan. Akhirnya mereka bilang, kita sudah punya bisnis yang sebesar ini, harus kita besarkan lagi. Omsetnya bisa sampai miliaran, triliunan. Kemudian akhirnya mereka benar-benar menggarapnya. Sampai akhirnya mereka benar-benar bisnisnya jadi besar. Setelah bisnisnya besar, omset triliunan, kemudian ngobrol lagi. Masih belum puas. Masih mau dibesarkan lagi atau enggak? Nah, ternyata iya, kita harus besarkan. Kita belum punya perusahaan di provinsi lain. Akhirnya kita harus buka cabang di provinsi lain. Buka cabang satu, bilang lagi, mau lanjut lagi nggak? Cabang satu lagi, sampai di Jepang seluruh provinsi ada cabang bisnisnya dia. Luar biasa ya. Yang dari kecil tidak apa. Dari kecil nggak ada apa-apanya gitu kan, modal rumah dijual gitu kan, sampai akhirnya dia bisa menguasai Jepang, setiap provinsi ada. Kemudian setelah itu ngobrol lagi, kemudian mau dikembangkan lagi nggak ini? Wow, masih harus dikembangkan. Sampai kemana? Kita sudah menguasai negara kita harus buka di negara lain. Akhirnya di Indonesia dibuka. Bahkan di negara-negara besar dibuka semuanya. Jadi mereka membuat perusahaan di negara lain. Luar biasa. Luar biasa. Dan akhirnya bukalah itu semua dan suksesnya bukan main. Sampai suatu hari suaminya ini, dia bilang, sekarang ini aku sudah kaya, benar-benar kaya. Mau jalan-jalan kemana aja bisa. Mau makan siang di Indonesia, makan malam di Turki, makan paginya di sini, bisa. Aku mau pergi kemana aja bisa. Aku mau bangun rumah segede apapun bisa. Mau beli apapun bisa. Mau macam-macam bisa. Tapi ternyata setelah di puncak kesuksesannya, suaminya tiba-tiba jatuh sakit. Udah di puncak kesuksesannya, jatuh sakit. Habis itu ke dokter-dokter langganan, dokter-dokter pribadi, dokter-dokter spesialis itu datang semuanya, datang, diperiksa. Ternyata nggak ada sakitnya secara fisik. Fisik itu nggak ada yang sakit, tapi orangnya ini sakit. Nah, kalau misalkan sakit fisik nggak ada, maka sakitnya sakit apa? Sakit jiwa. Wah, ini akhirnya sakit hati ya ternyata. Nah, akhirnya dicarilah dokter spesialis, tapi bukan fisik. Jadi psikolog gitulah. Nah, sampai akhirnya didatangilah psikolog itu, kemudian diajak ngobrol. Kan biasa kalau psikolog berobatnya kayak gitu, ngobrol. Kenapa kok bisa kayak gini? Nggak ada yang sakit di fisiknya, tapi kok sakit? Itu gimana? Sakit, kemudian tapi tidak terlihat. Terus habis itu dikasih tahu, aku tuh kayak gini. Nah, akhirnya si dokternya tadi, psikolog tadi, dia ngasih nasihat. Ini kamu bisa sembuh. Dengan caranya adalah kamu berbagi materi. Bersedekahlah kalau dalam bahasa Islam ya. Berbagi hartamu dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang yang lebih di bawah. Tapi orang ini bilang apa? Loh, nggak bisa. Nggak bisa. Loh, dulu aku miskin. Terus ngapain aku dulu tuh miskin? Kerja keras kayak gini sampai aku kaya. Tahu gini, mending aku dulu miskin aja. Kadernya korun nih. Wah iya, kadernya korun ya. Nah, ternyata singkat cerita, dia nggak mau tetepan. Sombong sekali. Kenapa? Ternyata permasalahannya satu. Dia tuh sebenarnya setelah di ujung kekayaannya, apapun bisa dijalankan, akhirnya dia meninggal ya. Singkat ceritanya, akhirnya dia meninggal. Tapi sebelum meninggal, dia punya statement bahwasanya sebenarnya apa sih tujuan hidupku?
setelah kekayaan ditumpuk sedemikian rupa, habis itu barulah dia sadar. Sebenarnya tujuan hidupku ini untuk apa sih? Coba bayangkan ya, misalkan dia memang benar-benar mau sedekah. Oke, dia kasih uang. Kenapa dia mau ngasih uang ke orang lain? Sebenarnya apa sih? Nah, maka pada dasarnya itu, apa sih tujuan hidup manusia pada sesungguhnya itu seperti apa? Nah, maka setelah cerita ini, kita masuk ke materi insya Allah ya. Nah, kalau kita, tadi ada pertanyaan seperti itu ya, sebenarnya apa sih tujuan hidup manusia? Jawabannya apa kira-kira? Untuk bahagia. Untuk bahagia. Untuk apa lagi? Untuk menjadi orang yang kaya. Menjadi orang kaya. Nah, ternyata untuk menjawab tujuan hidup manusia, kita perlu berpikir. Nah, berpikir itu bukan sembarangan berpikir. Nah, insya Allah saya nggak bakal bahas tentang berpikir itu seperti apa. Teman-teman nanti kalau misalkan mau tahu tentang gimana sih cara berpikir yang benar, nanti teman-teman yuk ngaji lebih paham lah. Ada kelasnya masing-masing dia. Bisa ikut insya Allah. Nah, kita insya Allah jawab. Jadi kita harus jawab itu. Jadi ada pertanyaan apa tadi? Apa sih tujuan hidup manusia? Nah, tujuan hidup manusia ini kalau dijawab dengan jawaban yang salah, ini luar biasa gawatnya. Kayak tadi ya, mending ya tadi udah sampai ujung kekayaannya. Lah kalau orang-orang hari ini belum kaya, tapi belum nemu pertanyaan tadi, belum sampai terpanggil pertanyaan tadi. Sebenarnya tujuan hidupku apa? Kayak ada orang yang naik motor, jalan aja. Iya. Ini aku mau kemana? Nah, nggak tahu kan ya. Nah, kalau orang yang tadi kan mending dia akhirnya sampai menemukan pertanyaan. Nah, mungkin orang zaman sekarang tuh sebenarnya juga bakal sampai ke pertanyaan itu kalau dia sudah kaya mungkin ya. Kalau kaya gitu kan. Nah, maka jangan sampai nih kita menjadi sebagian dari mereka yang harus kaya dulu baru mempertanyakan ini. Nah, teman-teman coba nih tanyakan kepada diri teman-teman sendiri, sebenarnya apa sih tujuan hidup teman-teman? Apa coba? Apa? Nah, nanti bakal banyak pertanyaan. Nah, tenang aja, saya sudah ada beberapa list jawaban. Tenang aja. Alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman nggak perlu nyari-nyari gitu, udah ada kuncinya. Oh, iya. Saya bacakan ya, ini sebenarnya ada ini ya, ada materinya jadi. Sempat diteliti, sempat diteliti kan. Sebenarnya manusia itu tujuan hidupnya untuk apa sih? Kan? Ternyata sempat diteliti dia. Nah, ternyata peringkat pertama jawaban manusia itu, ini kan manusia menjawab jawabannya dia kan. Tapi kita harus jawab yang pasti benar nantinya ya. Ternyata jawaban yang pertama adalah untuk mencari, ini peringkat pertama, untuk mencari makan. Oh, Masya Allah sekali. Ada nggak yang jawab kayak gitu? Pasti. Wah, lebih banyak itu. Banyak. Iya, nomor 1. Nah, kalau yang nomor 2 itu adalah untuk mencari kekayaan. Setelah cari makan, cari kekayaan. Oke? Kemudian ada lagi yang jawab, kemudian untuk bersenang-senang. Dulu sempat saya ada di musik ya. Dulu saya berpikir hidup itu ya musik. Hidup itu untuk musik ya. Seni ya. Kebebasan. Iya, luar biasa. Dan ternyata itu juga salah satu jawaban itu. Tapi ada di peringkat yang bawah ternyata, nggak di situ ya. Kemudian ada apa lagi nih ya? Menjadi orang yang terkenal. Ada nggak kayak gitu? Ada. Terus ada yang jawab lagi untuk beribadah. Aduh tuh. Terus ada lagi yang jawab untuk mencari ridho Allah, ridho Tuhan lah dalam tanda kutip kalau umum ya. Kemudian ada lagi yang menjawab tentang terakhir itu ya, untuk mendapatkan ridho Tuhan. Nah, ternyata setelah kita analisis, yang benar yang mana? Setelah kita analisis, ternyata dari banyak jawaban itu, ternyata jawabannya itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Karena kalau manusia diminta untuk mencari apa tujuan hidup manusia, maka jawabannya setiap manusia itu relatif. Ada jawabannya seperti ini, jawabannya seperti ini, jawabannya seperti ini. Tergantung dari kepentingan setiap individu masing-masing. Nah, jawaban yang relatif itu tidak bisa dijadikan sandaran sebenarnya. Maka yang salah ada di mana nih? Nah, yang salah ada di mana? Ternyata semua jawaban manusia itu relatif, gitu ya. Maka pada dasarnya kalau kita pengen mengetahui apa tujuan hidup manusia, yang salah adalah sebenarnya pertanyaannya.
Yang salah adalah pertanyaannya. Manusia kalau mencari sendiri tujuan hidup manusia, maka dia bakal relatif dan nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Termasuk filsuf-filsuf yang terkenal. Mereka kan pemikir-pemikir. Mereka memikirkan bahwasanya apa sih hakikat kehidupan ini? Nah, jawaban mereka itu muspro jawabannya. Karena nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, relatif. Sia-sia mereka tuh mikir kayak gitu. Nah, maka yang benar pertanyaannya adalah, kalau misalkan kita orang Islam, maka kita percaya ada sang pencipta. Maka ini agak dipersingkat ya. Jadi, kita agak loncat langsung, kita meyakini bahwasanya pencipta itu ada. Dan kita mungkin bisa teman-teman analisis sendiri, pencipta itu benar ada atau enggak, kan? Tapi harusnya kalau kita punya akal yang sehat, maka pasti ada. Dan inilah, kalau kita sudah menemukan siapa sang pencipta, maka kita enggak mempertanyakan tadi tujuan hidup manusia lagi. Tapi pertanyaannya adalah, apa tujuan pencipta? Menciptakan manusia. Jadi seperti itulah harusnya pertanyaan yang benar. Iya, karena dialah yang menciptakan. Iya, karena dialah yang menciptakan manusia. Nah, kalau misalkan kita tanya misalkan nih, apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Kalau kita harus jawab dengan jawaban yang pasti benar, gimana caranya? Lihat apa yang diciptakan. Ya, itu bisa jadi juga. Tapi ternyata ada beberapa yang harus kita cari. Yaitu apa? Ada nggak sih informasi dari sang pencipta itu yang turun ke kita? Ada nggak sih informasi dari sang pencipta itu yang sampai kepada manusia ini? Kalau ada, apa? Nah, maka Pasti ada dong, kita harus mencari informasi apa yang diturunkan sang pencipta kepada manusia. Panduan lah ya. Panduan, dan jawabannya ada 3 nanti. Yang pertama, kalau misalkan kita pengen dapat informasi dari sang pencipta, jawaban yang pertama adalah manusia itu mencari sendiri jawaban informasi itu. Yang pertama, mungkin nggak? Mencari sendiri. Gimana ya cara ngontak sang pencipta gimana ya? Ada nomor WA-nya? Nggak ada. Ada yang ini, ada rumahnya, alamat rumahnya? Nggak ada, nggak mungkin. Maka ada nih yang kedua. Yang kedua adalah pencipta menurunkan informasinya kepada manusia. Atau jawaban yang ketiga, Apa tuh? pencipta tidak memberikan informasi sama sekali. Nggak mungkin kayaknya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak HP pun mungkin. segala HP pasti kan ada petunjuknya. Iya, ada petunjuknya. Maka yang paling benar ada jawaban yang kedua. Pencipta itu menurunkan informasinya kepada manusia. Dan nanti insya Allah jawaban tujuan pencipta menciptakan manusia ada di sana pasti. Maka kalau kita sudah memastikan bahwasanya ternyata ada informasi yang diturunkan sang pencipta kepada manusia, maka pilihannya adalah ada informasi apa aja yang diturunkan. Jika ada ya, maka kalau nggak ada, jadi ini efeknya ya. Kalau kita berpikir pencipta itu tidak menurunkan informasinya, maka manusia hidup bebas, nggak ada tujuan, terserah, nggak ada aturan, terserah mau pakai apapun terserah. Itu konsekuensinya kalau pencipta itu nggak menurunkan informasi ternyata. Tapi ternyata nggak bisa seperti itu, karena kita tahu sendiri orang dibebaskan itu pasti banyak permasalahan, ya nggak? Iya. Buat kekacauan, kemana-mana jadi kacau. Bumi jadi rusak ya. Udah ada aturan aja masih kacau. Bumi jadi rusak ya, serusak-rusaknya bisa jadi ya. Nah, maka kalau ada informasi dari sang pencipta, maka konsekuensinya adalah manusia harus mengikuti 100% apa yang pencipta itu mau. Ya, memang harus seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak ada, maka bebas. Kalau ada, maka kita harus ngikut 100%. Dan kalau kita mau menganalisis nih, kita ambil singkat aja. Maka kita bilang informasi itu turun kepada manusia, ya, pasti turun dan ada. Dan ternyata kalau kita mau ambil singkat lagi, maka ada yang namanya Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendirilah yang sangat kuat bukti-buktinya. Ini nanti kita buktikan beberapa waktu ini ya. Sangat singkat ini, cuman kita coba. Ternyata
apakah benar? Ini kan nanti ada Al-Qur'an, ada yang lain-lain. Ini informasi-informasi. Nah, kita buktikan Al-Qur'an dulu ya. Nah, apakah benar informasi berupa Al-Qur'an ini datang dari Sang Pencipta? Benar atau salah nih? Iya. Dari mana tahu? Dari mana taunya? Nah, ternyata kita bisa analisis dari beberapa cara gitu ya. Jadi kita harus analisis apa yang pasti dulu dari Al-Qur'an. Apa yang pasti? Nah, yang pasti-pasti ini yang bisa kita analisis. Yang pertama contoh, Al-Qur'an ini adalah kitab berbahasa Arab. Oke, kitab berbahasa Arab. Jelas? Pasti? Pasti, karena memang faktanya berbahasa Arab gitu ya. Ada buktinya. Kemudian, maka kalau kitab Al-Qur'an ini pasti berbahasa Arab, maka ada 3 kemungkinan bahwasanya Al-Qur'an ini bukan datang dari Allah. Dalam tanda kutip. Kalau bukan datang dari Allah, maka Al-Qur'an ini datang dari mana? Bohong dong berarti ya. Maka karena ini berbahasa Arab. Oh, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan Al-Qur'an ini adalah bikinan orang Arab. Karena bahasanya Bahasa Arab, nggak mungkin dibikin sama orang Indonesia kan? Orang Indonesia nggak ahli bahasa Arab gitu ya. Yang bahasa Arab aja belum tentu ngerti bahasa. Oh iya kan? Kalau kita orang Indonesia baca Quran aja kadang-kadang masih apa ini ya kan? Apalagi suruh bikin itu kan. Iya. Kemudian yang kedua adalah Al-Qur'an ini adalah bikinan Muhammad SAW. Kok bisa Muhammad? Ya, karena beliaulah yang menyampaikan itu, menyampaikan Quran itu. Kemudian kalau ini gagal juga, maka yang terakhir berarti Al-Qur'an benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta dan kehidupan ini ya. Nah, ternyata kalau yang pertama nih, jawabannya tadi apa? Oh, Al-Qur'an ini bikinan orang Arab. Ya kan? Bikinan orang Arab. Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an ini juga dijelaskan bahwasanya ada bantahan lah. Ada bantahan dari Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an ini bukan bikinan orang Arab. Ini ada ayatnya nih. Surat Hud ayat ke berapa nih ya? Wah, teman-teman yang bawa Al-Qur'an atau yang lagi pegang Al-Qur'an yang boleh nih, lagi pegang Al-Qur'an nih. Jadi surah Hud ayat berapa, Mas? Surat Hud ayat 13 ya. 13. Kita coba cek sama. Oke, kita coba cek coba. Ada nggak? Ada Qur'annya nggak nih? Alhamdulillah. Insya Allah ada ya. Atau ada Al-Qur'an terjemah gitu kan. Nah, sih. Sekarang orang di mana-mana tuh bawa Qur'an ya. Iya, alhamdulillah. Di handphone gitu ya. Masya Allah. Surat Hud ayat ke-13 ya. Saya bacakan, coba dibacakan artinya nih. Ketemu belum? Belum. Oke. Saya bacakan dulu aja ya artinya ya. Siap. Jadi artinya adalah ini Allah Al-Qur'an yang membantah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah bikinan orang Arab. Artinya adalah bahkan mereka mengatakan, nah ini Quran bilang, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Qur'an itu ya. Kemudian katakanlah kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Ditantang nih. Langsung ditantang ya, ditantang. Oke, kalau memang ini buatan orang Arab, coba deh orang Arab dikumpulkan semuanya, disuruh diminta untuk membuat surat-surat yang hampir sama. Bisa nggak? Ternyata orang Arab bersepakat itu disuruh gabung ya, orang Arab nggak cuma sendirian ya. Dan saat itu di Arab itu orang-orangnya tuh lagi suka-sukanya syair. Wah, jadi ilmu bahasanya tinggi. Kemudian mau bikin syair-syair itu mereka pinter gitu kan, ilmunya pinter. Nah ini ditantang, suruh kumpulkan semuanya, datangkanlah surat-surat yang sama. Dan ternyata tantangannya nggak cuma di surat Hud, ada di beberapa surat-surat lainnya juga. Di surat, misalkan di surat Yunus ada juga, ada di surat Al-Baqarah juga itu kan. Yunus ayat berapa tuh, Mas? Yunus ayat ke-38 ya. Yunus ayat 38 ada juga tuh. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Hampir mirip ya. Maka datangkanlah sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah jika kamu orang yang benar. Ditantang, datangkanlah semuanya.
Jadi nantang, tapi nggak fair ya. Datang biasanya kan 1 lawan 1 ya kalau kita ya. Ini 1 lawan semuanya datangkan selain Allah. Gitu kan? La haula wala quwata illa billah. Dan ternyata benar, orang Arab semuanya nggak ada yang bisa mendatangkan yang semisalnya. Bahkan ada di ayat lain, kalau gitu datanglah 1 ayat saja, nggak usah 1 surat. Ternyata orang Arab nggak ada yang bisa dan jelas, nggak mungkin bisa. Di surat Al-Baqarah juga dijelaskan itu ya. Kamu tidak bisa dan tidak akan bisa. Udah ditandatangani dalam ini. Ditanda ditegesin. Ditegesin. Kamu tidak bisa dan tidak akan bisa. Di surat Al-Baqarah juga ada itu. Nah, maka gak mungkin nih ada orang Arab yang membuat Al-Quran. Maka jawaban yang pertama kita salah. Gak mungkin ada orang Arab. Kemudian akhirnya kita masuk ke jawaban yang kedua. Yang kemungkinannya benar. Yang kemungkinannya ada kemungkinan lah. Nah, jawaban yang kedua apa tadi? Yang kedua bikinan Muhammad. Al-Quran adalah bikinan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, gimana? Nah, ternyata Nabi Muhammad itu juga orang Arab. Nah, sedangkan orang Arab yang kumpul banyak aja itu nggak bisa, apalagi sendirian, gitu. Nggak mungkin bisa lagi. Dan ada juga perbedaan. Jadi Rasul itu mengungkapkan sebuah hadis ya, sabda-sabda beliau gitu kan. Ternyata yang sabda itu mutawatir sampai kepada kita, alias disampaikan oleh banyak orang, dan itu gaya bahasanya gaya bahasa Rasul. Dan ternyata memang beda jauh gaya bahasa Rasul dan gaya bahasa Quran itu jauh berbeda. Dan orang tuh tahu ini Quran, ini hadis gitu kan. Salah satu contohnya saya pernah ya, ustadz saya itu sholat di belakang imam di daerah desa. Kemudian imamnya ini rakaat pertama baca Fatihah, kemudian surat pendek, aman ayat surat rakaat pertama ini salat subuh. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah. Kemudian tiba-tiba ada yang dibaca oleh imam tapi kok aneh didengar oleh jamaah. Setelah itu ustadz saya langsung datengin itu imamnya itu. Dia udah sepuh ya. Mbah, kan? Mbah, ngapunten, mohon maaf itu bahasa Indonesia ya. Mohon maaf, tadi baca surat apa ya? Kok saya kayak aneh, asing banget gitu. Kok ada sesuatu yang beda sama ayatnya tadi ya? Nah, kemudian ini ustadz saya dulu masih agak muda ya, masih muda dan belum belajar sampai sekiranya. Kemudian loh, ini ada ini di dalam Al-Quran ini. Lah juz berapa ya? Kok saya kayaknya nggak pernah denger ya? Oh, Mbak malah bilang, lah kamu nggak hafal Quran sih, Bu. Oh, ya bener juga sih ya. Lah ini emang di mana, Mbak? Ya ini ada di belakang lah, di ayat-ayat yang belakang. Loh, kalau juz 30 saya agak hafal dikit lah gitu kan. Terus habis itu ternyata ya udah setelah saya tak ke rumah Mbah, coba lihat Qurannya kayak gimana. Nah, kemudian dilihat Qurannya. Loh, saya tuh baca Quran dihafalkan yang belakang-belakang itu loh, Le. Yang belakang-belakang. Nah, ternyata yang belakang itu Qurannya gede gitu kan. Yang belakang dibuka sampai yang paling belakang sendiri. Ternyata yang dibaca tadi sholat subuh itu adalah khatmil Quran gitu. Doa yang terakhir. Iya, doa-doa itu ya. Aduh ya Allah, itu anulah. Itu ada bedanya ya. Jadi memang beda Quran dengan gaya bahasa Rasul. Dan orang itu gaya bahasa itu nggak bisa berubah-berubah secara cepat gitu ya, nggak serta-merta bisa berubah. Bahasa itu sulit banget. Sulit. Iya, makanya misalkan nih Mas Danu ya, gaya bahasanya sekarang kayak gini. Setahun lagi berubah, setahun lagi nggak bisa. Pasti balik lagi. Punya karakteristik masing-masing, dan Quran punya karakteristik masing-masing juga. Iya. Nah, kemudian ada juga yang menganggap dulu ada tuduhan kepada Rasul. Rasul saat itu ketemu sama orang di luar Arab. Ada namanya siapa ya? Jabir kalau nggak salah. Jabir gitu. Kemudian Rasul habis itu pulang ke Mekah. Wah, orang Mekah langsung bilang, "Oh, ternyata Quran ini diturunkan dari Jabir, ini dikasih tahu sama Jabir ini ya." Nah, itu salah satu tuduhan-tuduhan juga. Dan Allah bantah itu dengan ayatnya juga. Ada di surat An-Nahl kalau nggak salah. Di surat An-Nahl ayat 103.
Kalau nggak salah di surat An-Nahl ya, benar. Ini kayak saya juga nyimpen ini. Iya. Nah, sebelum kita lanjutkan, teman-teman jangan lupa ya kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan, langsung aja ditanyakan lewat live streaming, kan ada kolom komentarnya kita aktifin. Nah, di situ teman-teman bisa langsung bertanya di situ. Insyaallah nanti kita tampung dan di sesi terakhir insyaallah ada tanya jawab ya. Iya, ada tanya jawab. Beberapa waktu ya. Iya. Nah, insyaallah teman-teman yang mau tanya ada pertanyaan bisa nih teman-teman komen di bawah ya, insya Allah. Karena dibuka ya komentarnya ya. Alhamdulillah. Kita buka. Iya benar. Nah, ada nih ayatnya di surat An-Nahl tadi ayat 103 ya. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan kepada Muhammad belajar kepadanya adalah orang yang mempunyai bahasa ajam atau di luar Arab. Sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab dan jelas orang itu tahu bahasa Arab. Nah, kalau orang Arab tadi berkumpul itu nggak bisa, apalagi orang Arab yang selain Arab itu ya. Orang Indonesia tadi bisa. Misal orang Indonesia itu lebih nggak mungkin lagi ya. Nah, maka jawaban yang kedua pun gagal. Silang. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang terakhir. Ternyata Al-Quran ini datangnya dari siapa? Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran ini datang dari Allah menjadi firman Allah, kalamullah, dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sesuatu yang pasti benar. Tadi ketika Al-Quran itu, jadi gini, ketika ada Nabi dan Rasul, itu Allah turunkan ke dunia, pasti dibersamai dengan mukjizat. Ada yang gitu. Semua Rasul itu dibersamai mukjizat. Dan nabi-nabi terdahulu, dan Rasul ini adalah Rasul terakhir ya. Nabi Muhammad ini adalah Rasul terakhir, dan Rasul-Rasul sebelumnya itu semua dikasih mukjizat. Apa mukjizatnya? Banyak. Misalkan Nabi Musa, banyak ya. Nabi Ibrahim, banyak juga ada kan. Nabi-nabi yang lain pun punya banyak mukjizat. Nah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini adalah Quran sebagai mukjizat. Dan ini, setiap Rasul itu kan tadi ada mukjizat. Dan mukjizat yang tersisa sampai detik ini hanyalah Al-Quran. Maka ini adalah keajaiban yang sangat luar biasa. Karena apa? Setiap Rasul mukjizat itu kan turun langsung dari Allah. Nah, Al-Quran ini juga sesuatu yang turun langsung dari Sang Pencipta alam semesta dan manusia dan kehidupan ini. Maka dan bertahan sampai sekarang. Dan inilah keajaiban yang sangat luar biasa dari Al-Quran itu tersendiri. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan tadi dari cerita tadi, tujuan gitu kan, apa tujuan manusia? Tujuan pencipta menciptakan manusia, insya Allah jangan kemana-mana karena waktu ini sudah menunjukkan pukul berapa ini? Jam 16.52. 16.52 ya, udah mepet banget ya. Kalau Instagram itu kan live 1 jam ya? Iya. Nah, insya Allah apa tujuan pencipta menciptakan manusia ini akan kita bahas insya Allah kalau ada lain kesempatan ya. Nah, tapi yang jelas adalah Quran ini benar datang dari Allah. Dan nanti teman-teman bisa cari, kalau misalkan nanti nggak sempat ikut kajian selanjutnya, nanti insya Allah teman-teman bisa nyari sendiri tentang tentang keajaiban Quran, tentang tujuan pencipta menciptakan manusia ada di dalam mana? Di Al-Quran. Nah, insya Allah teman-teman nanti bisa baca Al-Quran dan itu semua isinya adalah benar. Di surat Al-Baqarah dijelaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Jadi ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Semuanya benar. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, maka itu sudah jelas Quran itu salah semuanya. Karena ayatnya tidak mungkin berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi. Nah, keajaiban-keajaiban lain yang ada di dalam Al-Quran nanti teman-teman bisa baca. Contohnya misalkan banyak fakta-fakta sains yang sudah diungkapkan oleh Rasul melalui Al-Quran yang datang dari Allah beberapa abad yang lalu, 14 abad yang lalu ya. 1400 tahun yang lalu baru sekarang ketemu. Misalkan perkembangan janin, kemudian di surat Ar-Rahman misalkan ada tentang laut yang tidak saling bertemu gitu kan. Nah, itu ada banyak lagi lah.
Cuman kita jangan sampai iman cuman gara-gara ketemu sainsnya. Nah, tapi insya Allah nanti teman-teman harus iman karena tadi kita sudah membuktikan nggak mungkin Al-Quran ini bukan diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kembalikan lagi insya Allah ke Mas Danu. Insya Allah kalau teman-teman nanti mau lanjut, monggo Mas Danu bisa jadi pemateri. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, itulah tadi teman-teman. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi materi yang disampaikan oleh Mas Reda. Masya Allah sekali, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan tentunya ya tentang tujuan. Ternyata kalau misalnya ada yang nanya, kamu ini hidupmu sebenarnya buat apa sih kayak itu kan ya. Sering banget kan kita tanya kayak itu ya Mas. Nah, ternyata ya ini pertanyaan yang salah kayak itu. Yang bisa tanya, yang harusnya tanyakan adalah pencipta kita nih sebenarnya tugaskan kita untuk apa kayak itu. Nah, alhamdulillah teman-teman, sore ini ada soft opening dari alhamdulillah ini teman-teman kalau tahu Rumil Jogja itu kayak sekretariat lah ya. Kalau misalnya teman-teman punya organisasi atau komunitas ya itu. Nah, di Ngaji juga komunitas ini juga punya Rumil namanya Rumah Ilmu. Ini semacam sekretariat komunitas. Jadi kebetulan di depan Rumil ini ada kedai kopi ya Mas? Kedai kopi ya, yang alhamdulillah baru soft opening, baru buka beberapa hari ini aja. Alhamdulillah. Hari ini kalau nggak salah ya. Iya. Nah, ada promo ternyata kalau teman-teman di hari ini itu datang dan nongkrong atau ngopi-ngopi di kedai kopi tersebut, namanya di Jogja Coffee, tepatnya itu di depan Rumah Warna atau sampingnya Rumah Warna. Nah, itu bisa ngopi-ngopi atau ngobrol-ngobrol sama teman-temannya dan bayarnya seikhlasnya. Masya Allah ya. Jangan lupa kayak itu datang ke di Jogja Coffee kayak itu. Dan salah satu bentuknya ini kita telah di endorse. Oh ini ya. Iya. Coba saya icipin dulu. Masya Allah. Silakan Mas Reda mungkin bisa diicip gitu. Gitu teman-teman. Selanjutnya kalau misalnya ada pertanyaan mungkin teman-teman bisa sampaikan ke live streaming kita di official Ngaji Jogja gitu. Yang teman-teman yang sambil menyimak mungkin wah ini tadi kok ada yang aneh gitu atau ada yang tersendat yang ingin ditanya gitu, monggo silahkan gitu. Nah, sebelumnya mungkin kita langsung atau ada yang mau dilanjutkan nih Mas dari tadi. Mau dulu Mungkin ada sedikit pertanyaan nih Mas, menarik kan tentang bergesernya kepercayaan tadi keimanan kita terhadap Al-Quran gitu. Sekarang ini kan banyak ternyata orang-orang yang percaya akan ibadah dari Al-Quran itu karena kita tahu bahwa ini bermanfaat kayak itu karena sains tadi kayak itu. Sedangkan kan ada aspek lain yang harus kita perhatikan gitu, termasuk karena kita iman dan karena percaya, bukan karena manfaatnya kayak itu kan, karena keberkahnya tadi. Nah, ada banyak sekali problem atau masalah yang terjadi kayak gitu. Misalnya orang mau makan pakai tangan karena ada manfaatnya, bukan karena sunnahnya. Atau orang mau sholat, perintah sholat pasti kayak itu, tapi bukan karena akhirnya bergeser menjadi karena ini sehat, puasa karena sehat kayak gitu. Nah, ini gimana Mas? Cara maksudnya persepsi ini kan bergeser secara sedikit demi sedikit kayak itu, menggeser pemikiran dan juga mindsetnya hingga berubah kayak itu. Nah, ini mungkin salah satu konspirasi juga mungkin kayak itu kan. Nah, ini tanggapan dari Mas Reda gimana kayak itu, supaya mungkin apakah ini hal yang benar kayak itu atau emang ini memang sesuatu yang salah gitu Mas Reda? Baik, alhamdulillah, semoga Allah mudahkan saya untuk membantu menjawab ya. Jadi ketika kita misalkan ya puasa nanti sehat, sholat nanti sehat, ini nanti sehat, itu nanti sehat, ibadah ini nanti sehat. Kalau misalkan itu memang ada dalilnya, misalkan ada hadis Nabi bahwasanya kalau melakukan ini nanti dapat ini dapat ini ya, kita itu yakini saja seperti itu. Tapi yang jadi poin utama adalah kita dalam beramal harus memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memurnikan keikhlasan itu bukan hal yang sepele ya. Bukan asal bismillah lillah, enggak asal kayak gitu. Itu ada ilmunya, butuh. Membalikkan telapak tangan, enggak semudah itu. Dan orang ikhlas itu ternyata nggak menutup kemungkinan dia itu nanti bakal dapat sehat, dia dapat itu, dapat ini, dapat itu. Nah, tapi ketika kita membahas soal yang tadi itu, maka kita harus membedakan dua hal dalam hidup kita. Ada yang namanya efek, ada yang namanya hasil. Dan kalau orang mensalah artikan efek dan hasil ini,
atau menyamakan efek sama dengan hasil, maka kita bisa mudah terpleset ke tidak ikhlas tadi. Nah, yang dimaksud efek seperti apa? Efek adalah sesuatu yang muncul akibat melakukan sesuatu. Contoh misalkan nih, minum, efeknya sedotan ini saya lempar ke atas, efeknya apa? Terbang. Kemudian kalau enggak diangkat lagi, efeknya apa? Jatuh. Kan? Jatuh ke bawah kan? Nah, itu efek. Kemudian misalkan nih, air ini disedot, maka efeknya apa? Airnya naik. Gitu kan? Bukan efeknya terus seger ya. Seger. Itu beda ya. Beda ya. Ini memang seger teman. Efeknya yang lain itu ya. Kemudian contoh misalkan nih, kita olahraga, efeknya apa? Bugar, seger ya. Nah, efek itu bakal ada secara otomatis ketika amal itu terjadi. Nah, sedangkan hasil itu adalah sesuatu yang lain daripada efek. Gimana tuh? Nah, orang ikhlas kalau kita mencari hasil, maka kita perlu menanyakan beberapa hal. Nah, yang pertama adalah karena apa kita berbuat? Karena apa kita berbuat? Karena pengen sehat tadi. Kalau misalkan sehat itu ya karena pengen sehat ya. Kemudian pakai cara apa kita berbuat? Pakai cara yang bisa membuat kita sehat. Untuk apa kita berbuat? Untuk mendapatkan kesehatan. Nah, kalau misalkan kita melakukan karena itu ya kita cuma dapat itu aja. Dan amal yang dilakukan bukan karena Allah, maka dapatnya langsung diganti aja di dunia. Tapi orang yang melakukan sesuatu karena Allah, Allah ganti di dunia dan di akhirat. Nah, keberkahan. Hasil itu adalah sesuatu di ujung dari seluruh amal perbuatan kita, yaitu apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau efek itu adalah sesuatu yang muncul dari perbuatan secara otomatis atau sunatullah, sedangkan hasil adalah sesuatu yang itu yang lebih besar dan selama-lamanya. Efek ini bakal lebih cepat hilang. Contoh, kita minum jadi seger. Nah, seger beberapa jam lagi nggak minum, haus lagi. Itu mudah hilang. Tapi kalau hasil ini adalah sesuatu yang selama-lamanya. Maka kalau misalkan kita mencari efek itu hanya muncul ketika dilakukan sebuah amal. Tapi hasil itu bisa kita raih walaupun amal belum terjadi. Ada kan hadisnya tentang Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berniat untuk berbuat kebaikan. Baru niat berbuat baik itu udah dicatat satu pahala. Sedangkan membatalkan keburukan ternyata nggak dicatat. Iya, berniat keburukan nggak dicatat ya, nggak dicatat ya. Nah, kalau hasil itu bisa kita raih kapanpun, dari sebelum, ketika, atau sesudah kita berbuat. Nah, maka kalau kita misalkan tadi puasa, kita mau nyari apa? Mau nyari efek atau mau nyari hasil? Kalau mau nyari hasil, efek itu pasti ada. Tapi kalau mau nyari efek, belum tentu dapat hasil. Masya Allah. Jadi kita harus bedakan. Contoh misalkan kita ngisi kayak gini, maka yang kita cari setiap detik demi detik adalah ridho Allah tadi, hasil tadi. Dan keadilan Allah itu berupa ridho Allah itu akan tersemat di setiap detik langkah dalam hidup kita. Ada itu. Mau keadaannya buruk, mau keadaannya baik, seolah-olah kan itu bisa kita dapat ridho Allah itu tadi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kan? Ya, ada nih Mas ternyata. Okay. Ada salah satu pertanyaan ini tentang relevansi. Sekarang kan ada anggapan bahwa sekarang kan zaman telah berubah dari 14 abad yang lalu. Sedangkan Al-Quran sendiri ya kita tahu sama-sama kalau Al-Quran itu 14 abad yang lalu. Bahkan ada abu-abu yang menyatakan wah ini diragukan kebenarannya kayak itu. Ketinggalan zaman itu. Ketinggalan zaman kayak itu. Nah, ini gimana maksudnya pendapat tentang seperti ini? Apakah harus ditelan mentah-mentah atau pendapat yang maksudnya pendapat yang menyelewengkan kayak itu kan, menyimpang kayak gini, pendapat Mas Dada gimana kayak itu untuk supaya kita bisa mengubah mindset yang seperti ini agar kita juga ternyata nggak salah arah kayak itu, bahwa Al-Quran ya harus kita yakini tetap
Atau Al-Quran ini yang menyesuaikan zaman atau Al-Quran yang atau zaman yang menyesuaikan Al-Quran? Baik. Insyaallah. Nah, ada pertanyaan tentang ini ya. Al-Quran ini kan turun 14 abad yang lalu gitu kan. Apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Padahal zaman dulu itu udah sangat jauh sekali gitu kan. Dalam 14 abad yang lalu. Ada yang bilang ini tradisional. Sekarang harus yang lebih modern dong. Udah nggak relevan lagi dong. Nah, jawabannya adalah Bismillah, semoga saya juga bisa menjawabnya gitu kan. Semoga Allah mudahkan. Nah, maka sebelum kita menjawab, kita tanya balik dulu. Tanya balik gini. Pada dasarnya, masalah manusia itu apa sih? Apa ya? Oke, orang bilang ini nggak relevan. Nggak relevannya sama apa? Gitu kan? Nah, kalau biasanya nggak relevan sama masalah zaman sekarang gitu kan? Iya, misalnya dikaitkan dengan hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah apapun itu kan. Nah, maka kita harus merujuk dulu. Kita harus berpikir sebenarnya manusia itu punya masalah apa sih dalam hidup ini. Nah, kalau kita mau ambil sari dari permasalahan manusia, itu cuma ada 2. Apa itu, Mas? Yang pertama adalah masalah hajat hidup. Atau kalau di kitab itu bahasanya hajatul udhawiyah. Kemudian masalah yang kedua adalah ghorizah atau naluri. Nah, hajatul udhawiyah itu seperti apa? Hajatul udhawiyah itu adalah masalah-masalah yang terjadi pada diri manusia yang kalau tidak dipenuhi manusia itu mati. Contoh, makan, minum, istirahat, terus apa lagi? Istri. Wah, itu beda cerita itu ya. Itu nanti ada itu. Itu juga masalah kan? Oh iya, masalah juga. Oh, iya kan? Nah, sesuatu yang kalau manusia itu nggak lakukan itu mati, maka itu jadi hajat udhawiyah. Kebutuhan hidup, kan? Kebutuhan hidup. Maka manusia permasalahan yang pertama adalah butuh yang namanya kebutuhan hidup. Memenuhi kebutuhan hidup. Bukan, kalau sandang itu kan nggak pakai sandang mati, enggak? Enggak kan? Iya juga. Nah, ada beberapa itu kan. Ya. Teman-teman bisa analisis sendiri lah. Kalau teman-teman nggak ngelakuin ini mati itu kebutuhan hidup itu. Nah, permasalahan manusia yang pertama itu kebutuhan hidup. Masalah yang kedua adalah naluri. Naluri itu apa maksudnya? Ada 3 naluri yang otomatis itu menjadi masalah manusia. Yang pertama adalah ghorizatun naum. Apa itu, Mas? Bahasa Arab banget ya? Iya, ya, kebutuhan atau naluri untuk melanjutkan keturunan. Cinta, kasih sayang, butuh istri, butuh sayang sama anak, sayang sama istri, keluarga. Nah, itu kebutuhan yang pertama, naluri yang pertama yang harus dipenuhi. Dan kalau misalkan ghorizah ini, itu kalau tidak dipenuhi nggak mati, hanya gelisah. Nah, mungkin teman-teman pernah merasakan itu ya. Masih merasakan kegelisahan ya. Ada. Ya. Nah, ini yang pertama ghorizatun naum. Nah, kemudian yang kedua adalah naluri atau ghorizatu baqo. Naluri untuk mempertahankan diri. Contoh, seperti apa contohnya? Kalau diejek marah. Nah, ini ghorizatu baqo yang muncul ini. Muncul otomatis. Wajar. Kemudian ada misalkan nih, ada sesuatu yang mengancam kita. Kita pasti, itu berjaga-jaga. Nah, itu ghorizatu baqo. Oke, kemudian naluri untuk mempertahankan diri. Kemudian yang ketiga adalah ghorizatut tadayun atau naluri untuk bergantung pada sesuatu. Nah, salah satunya bertuhan itu ya. Maka kalau hari ini ada orang yang mengaku dia nggak percaya Tuhan, tapi ternyata kebanyakan mereka tetap menggantungkan diri pada sesuatu. Ada yang menuhankan kaleng, ada yang menuhankan. Teman saya tuh pernah dulu cerita, temennya ada yang sampai menuhankan kaleng. Ya lucu nggak? Nah, lucu banget ya. Lucu banget. Nah, kemudian masalah ini kalau yang pertama muncul dari diri sendiri. Dari dalam, internal manusia. Kemudian kalau masalah yang kedua ini muncul dari eksternal. Muncul dari eksternal. Maka kalau kita kerucutkan dari permasalahan manusia yang sesederhana tadi sebenarnya, itu masalah-masalah yang lain itu ngikut itu nantinya. Contoh, kenapa kok ada hukum yang hari ini muncul? Itu nanti kalau kita kerucutkan turun pasti ke salah satu ini. Kemudian banyak hal. Ada apa?
Iya, monggo silakan lanjut. Ini ya, agak kepotong ya. Iya. Sampai pembahasan mana tadi ya? Tadi Kepotongnya. sampai yang ketiga, Ibu Riza, tadayu apa tadi? Tadayun ya? Ah. Oh iya. Jadi pada dasarnya masalah manusia tadi masih jawab pertanyaan yang tadi ya. Pada dasarnya masalah manusia itu cuman ada dua. Yang pertama adalah apa tadi? Hajatul udawiyat atau kebutuhan hidup yang nggak dipenuhi itu mati, dan kebutuhan hidup itu muncul dari dalam diri manusia. Kemudian yang kedua ada yang namanya ghorizah atau naluri. Nah, naluri ini kalau nggak dipenuhi hanyalah gelisah. Nah, gelisah kayak gimana teman-teman mungkin lebih paham untuk untuk merasakannya. Kemudian kalau ghorizah ini atau naluri tadi itu muncul dari eksternal. Nah, seluruh permasalahan hari ini yang ada itu pasti mengerucutnya kedua permasalahan besar ini, permasalahan mendasar manusia ini. Dan ketika teman-teman nanti hari ini bilang ini nggak relevannya sama mana gitu ya, karena setiap permasalahan nanti bakal mengkerucut sampai sini. Dan Al-Quran ini sudah memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan manusia pada dasarnya. Tapi kenapa kok hari ini dibilang nggak relevan? Karena memang yang dibenahi orang hari ini dengan Al-Quran itu bukan dari akarnya dalam tanda kutip ya. Bukan dari permasalahan yang mendasar tadi. Tapi udah mulai ke permasalahan yang batang-batang, ranting-ranting seperti itu teman-teman. Mungkin seperti itu. Kalau ada kurangnya mungkin nanti bisa teman-teman kita main bareng lah insya Allah. Ngobrol apa datang ke Rumil kayak itu ya Mas? Insya Allah. Ada satu lagi nih Mas. Oh boleh. Sekarang terkait dengan ini setelah masa pandemi, ternyata Al-Quran itu seperti tersisihkan kayak itu. Banyak orang-orang yang ternyata beralih ke tempat yang lain, baik itu menuntut ilmu kayaknya ya. Menuntut ilmu kan banyak orang yang ternyata biasanya kan harusnya semakin dekat tuh, kita bisa di mana aja, bisa live streaming, bisa nonton di YouTube. Ternyata karena pandemi ini ternyata ini berubah kayak itu. Banyak orang yang berolahraga, mengambil aktivitas yang lain yang tidak terkait dengan keagamaan kayak itu. Nah, hal-hal yang seperti ini maksudnya kan ini merubah mindset juga kayak itu. Nah, bagaimana caranya peran kita sebagai mungkin umat Islam yang mengerti akan hal ini tadi, setelah kita tahu bahwa keajaiban seperti ini ternyata seluruh problematika kehidupan manusia itu bisa diselesaikan dalam Al-Quran kayak itu. Sedangkan tadi kan ternyata ini berubah kayak itu, mereka menyelesaikan dengan tempat yang lain kayak itu. Nah, ini dalam pandangan Islam sendiri kayak itu, apakah suatu hal yang dibenarkan atau enggak kayak itu? Oke. Jadi pertanyaannya saya rangkum dikit ya. Jadi hari ini kan di musim pandemi gitu ya, kemudian orang kok malah nggak semakin dekat sama Quran, malah mencari kegiatan lain, sepedaan, olahraga. Ini kan sekarang ya lagi ramai sepeda ya, di mana-mana sepeda. Oh layangan juga ya, layangan putus, oh bukan ya? Ya tadi kan mati lampu. Oh mati listrik karena layang-layang ya? Oh gitu ya, oh, Masya Allah ya. Jadi banyak kesibukan-kesibukan lain yang akhirnya mengesampingkan dalam tanda kutip ini ya, bukan ini ya, mengesampingkan Quran. Nah, ini juga salah satu keajaiban Quran teman-teman. Jadi Quran itu sebenarnya pada dasarnya bukanlah buku itu. Bukan buku itu aja. Ya. Buku itu adalah salah satu cara dulu sahabat itu untuk menghafal atau menjaga isi Quran. Dituliskan. Nah, pada dasarnya Quran itu adalah sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup yang harusnya kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sebenarnya nggak boleh tuh memisahkan antara ini ibadah, ini bukan ibadah, ini ibadah, ini bukan ibadah. Nggak boleh kita memisah-misahkan kayak gitu. Karena kalau kita orang beriman, dari bangun tidur sampai tidur lagi di malam hari, itu semuanya harusnya jadi ibadah. Gimana caranya? Nah, caranya adalah kita harus baca Qur'annya, kemudian kita cari fikihnya, sebelum berangkat bismillah. Misalkan seperti itu. Nah, semua harus kita niatkan lillah. Nah, kalau orang muslim, orang beriman, seluruh kegiatannya harusnya ada Qur'annya teman-teman. Jadi saya nggak bakal memisahkan antara ini olahraga, ini Qur'an, ini sepedaan, ini Qur'an. Kok Qur'annya ditinggal, kok malah sepedaan? Loh, sepedaan itu juga bisa dapat pahala. Enaknya orang beriman kayak gitu. Jadi jangan sampai nih kita memisah-misahkan antara agama dan kehidupan gitu loh. Seperti itu. Jadi mungkin itu ya. Itu salah satu keajaiban Quran itu hidup.
Quran itu bisa menjadi pegangan hidup juga. Quran itu juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai dipisah-pisahkan ya. Ini mungkin terakhir ya Mas. Oke, boleh. Pendapat pribadi ya, mungkin pertanyaan pribadi ya. Oh, boleh. Sekarang kan ada pendapat bahwa kalau misalnya kita baca Al-Quran ternyata kita nggak mau baca Al-Quran, itu bukan kita yang nggak mau, tapi Al-Qurannya yang nolak kita kayak itu kan. Sekarang kan ada saatnya kita itu banyak, mungkin nggak ada saatnya, pasti setiap kali pasti ada masanya kita futur kayak itu, nggak pengen, bukan nggak pengen sih, maksudnya malas baca Al-Quran kayak itu. Nah, ada pendapat bahwa ternyata ini sebenarnya bukan kita yang nggak mau sama Al-Quran, tapi Al-Qurannya yang nolak. Nah, ini menurut Mas Reda sendiri gimana? Gitu? Apakah memang ada yang salah sama diri kita hingga Al-Quran menolak diri kita? Gitu? Mungkin seperti itu. Baik, ada juga yang bilang, ada banyak sih sebenarnya pendapat-pendapat yang hampir serupa itu ya. Dan pada dasarnya kita harus analisis diri kita aja. Sebenarnya yang butuh Quran itu siapa itu? Nah, bukanlah Quran itu yang menolak kita, karena Quran sendiri itu kan benda dalam tanda kutip ya, bisa kita ambil, bisa kita akhirnya kita sendiri yang menentukan sebenarnya. Kita sendiri kita yang punya remote-nya ya. Jadi kalau misalkan futur teman-teman ingat aja, kalau belajar membaca kalau kita membaca Quran, jadi kita sebelum mengamalkan sesuatu, coba deh teman-teman cari kenapa sih kita harus baca Quran. Dapat untungnya tuh apa dari Quran ini? Nah, ternyata kalau misalkan kita tadi ya sudah sepakat bahwasanya kalau kita itu harusnya nyari yang namanya ridho Allah, maka ternyata di dalam membaca Quran itu ada ridho Allah yang cukup banyak. Hadisnya seperti apa? Hadisnya jelas bahwasanya Allah bakal beli pahala kita dari apa? Dari setiap huruf yang kita baca. Dari setiap huruf yang kita baca. Contoh, misalkan surat Al-Fatihah itu udah banyak hurufnya. Dan kita dalam tanda kutip ya, seolah-olah jadi kayak bersahabat dengan setiap huruf-hurufnya itu loh. Dekat. Nah, kalau bisa kita yang butuh, karena kita yang butuh ridho Allah gitu ya. Jadi diingat aja, di dalam membaca Quran ada ridho Allah yang muncul di sana. Seperti itu. Wallahu a'lam ya. Insyaallah itulah tadi mungkin sesi tanya jawab. Mungkin dari Mas Reda ada tambahan atau ada pesan-pesan sebelum kita akhiri. Oke, baik. Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan sama teman-teman yang di rumah dimanapun berada, atau sama dan juga sama tim-tim pengaji yang ada di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini nasihat buat diri saya pribadi dan teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mau ngebayangin hari ini kehidupan manusia itu punya banyak masalah. Dari masalah pribadi maupun masalah dengan orang-orang lain. Dan orang kalau misalkan mencari solusi dari manusia, maka jawabannya akan relatif kayak yang kita pelajari tadi. Nah, jawaban-jawaban manusia itu bakal menimbulkan masalah-masalah yang lain. Dan hari ini banyak orang yang gak bahagia, itu hanya karena dia tidak menemukan jawaban yang pasti benar. Dan Masya Allah, kita hari ini sudah membuktikan bahwasanya Al-Quran ini adalah sesuatu yang pasti benar, turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta, manusia dan hidup ini. Maka yuk kita mulai belajar lagi, kita yuk ngaji ya kan, sesuai dengan tagline dan nama komunitasnya kan. Yuk ngaji, mempelajari Quran lagi, karena itulah miracle atau keajaiban yang sangat besar. Jadi setelah manusia itu bingung mencari solusi tujuan hidup, maka disinilah jawaban dari tujuan menciptakan manusia itu sendiri. Sehingga Quran bisa jadi teman kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai hubungan diri sendiri, bahkan hubungan negara ya. Seperti itu teman-teman. Ya, Masya Allah sekali ya. Tidak terasa Mas, udah hampir lebih sejam malahan ternyata kita ngobrol. Oh iya ya, Masya Allah. Ya, kalau misalnya ngobrolin Al-Quran memang mungkin gak ada habis-habisnya ya Mas.
keajaibannya begitu luar biasa, kebaikan-kebaikan yang dibawa, itu mungkin gak akan habis-habisnya untuk kita bicarakan kayak gitu. Nah, mungkin untuk mengakhiri sesi terakhir, ini yang terakhir dari yang terakhir kayak itu, mungkin Mas Rida bisa pimpin doa semoga pandemi ini juga lekas berakhir dan kita juga bisa ngaji seperti biasanya. Pasti juga teman-teman ngerasa kangen banget gitu. Teman-teman bisa bercengkrama dengan teman-teman yang belum dia kenal, bisa senyum, bisa kontak nomor WA-nya mungkin, kontak-kontak nomor, minta nomor WA-nya untuk bisa kajian secara langsung gitu. Dan mungkin kita juga berdoa untuk kebaikan negara ini, termasuk juga seluruh umat muslim yang sedang mendapatkan kesusahan gitu di Palestina, sahabat-sahabat kita, serta saudara-saudara yang lain. Monggo Mas. Baik, kita rundukkan diri kita itu ya. Kita minta kepada Allah, karena manusia tanpa Allah itu kita hampa. Manusia tanpa Allah itu masalah nggak akan selesai gitu ya. Maka yuk teman-teman kita semua berdoa agar pandemi ini pula bisa segera diangkat itu ya, sehingga kita bisa beramal yang lebih besar lagi di kehidupan ini insyaallah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kaum muslimin ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang telah mendahului kami pula ya Allah. Dan ya Allah, titipkanlah salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa, kemudian dengan keselamatan, kemudian dengan keselamatan kepada para sahabat pula. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Hari ini kita sudah menuntut ilmu pula ya Allah. Kemudian kami minta kepadamu ya Allah agar ilmu ini menjadi keberkahan, agar ilmu ini menjadi kebaikan yang bisa bertambah-tambah pula ya Allah. Ya Allah, kami punya saudara pula ya Allah, gak hanya di Indonesia ya Allah, bukan hanya di wilayah yang sekecil ini ya Allah, tapi saudara kami ada di seluruh dunia, karena Islam itu sebenarnya satu tubuh ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk bergabung di dalam satu tubuh, dalam satu jamaah kembali ya Allah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga Engkau berikan solusi, Engkau berikan kemanfaatan atas ilmu-ilmu kami, dan ya Allah, semoga Engkau terima amal ibadah kami, karena tanpa berharap kepadamu kami tidak dapat meraih ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan kita dari awal, yang sudah menyimak kita dari awal sampai berakhirnya kajian kita sampai jam ini, sampai sekarang ini. Kami ucapkan terima kasih, dan jangan lupa teman-teman yang mungkin nggak punya tempat atau bingung mau cari tempat ngobrol di mana, nongkrong di mana kayak itu, bisa teman-teman datang di Jogja Coffee. Itu tepatnya ada di Rumah Warna, cepatnya kayak gitu, ada di depan rumah ilmunya Yuk Ngaji kayak itu. Bisa juga teman-teman bisa ngobrol sama kita di sini, atau kita juga bisa ya diskusi lah di sini, diskusi banyak, serta sharing ilmu kayak itu. Itulah saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersama-sama melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.